Amal zakat wahya arba'atu min arkan Islam. Yaitu zakat itu rukun yang keempat dari rukun Islam, yaitu zakat. Mahwa zakat, apa itu zakat? Zakat ialah fahiya ismul ladzi lima yakhruju min mal au badan sumya bidzalik. Yaitu zakat itu sesuatu yang dikeluarkan dengan harta ataupun badan, dan dinamakan itu zakat. Li'annahu yutahhirul makhraj anhu an tadnisi bihaqqil mustahaqqin wal marju an al-ithim wal yaqin wal min al-afat. Dan zakat itu, paham, diluatin namanya an-namal atau secara lugatan atau at-tathhir, yaitu mensucikan. Ya, jadi kita mensucikan apa yang kita sudah dapati, apa yang dari Allah Subhanahu wa taala didik kita. Ini harta kita secara harta zahir maupun badan. Ya. Maksudnya gimana Habib? Kenapa ada zakat badan, ada zakat mal? Zakat badan itu seperti apa? Zakat fitrah. Itu zakat badan. Kalau zakat mal, zakat harta. Apa aja? Nanti ya disebutkan. Paham? Jelas ya? Itu secara lugatan, secara lughah itu at-tathhir, mensucikan. Mensucikan. Jadi zakat itu mengeluarkan dan mensucikan dan memberikan hak yang ada di diri kita, haknya orang lain. Paham? Jadi itulah adilnya Islam, syariat Islam. Paham? Jika zakat ini dikeluarkan dengan benar, paham? Dikeluarkan dengan benar, dikelola dengan benar, maka apa? Maka tidak ada kemiskinan ataupun kesusahan di dalam syariat yang negara ataupun apa diluarkan syariat Islam. Karena pentingnya zakat itu, paham? Makanya Islam itu menyaratakan, menyamaratakan. Habib ngomong biar enti gitu, kan ngikutin gitu. Gitu. Menyamaratakan, paham? Itulah Islam, paham? Itulah makanya pas ada zakat itu di zaman Rasulullah SAW, oh bahagia semua. Inilah benar agama, din. Benar-benar agama, menyeratakan, tidak membeda-bedakan, tidak semuanya. Kita lihat ke dulu zaman sahabat, mau dia kaya, mau dia duduknya sama, mau dia perdagang, mau punya ribuan ontak, tetap duduknya sama, tidak membeda-bedakan. Paham? Maka Islam itu menyamaratakan. Masya Allah, Allah Ta'ala. Itulah Islam, paham? Maka kalau datang ada zakatnya, zakatnya benar, dibayar dengan benar, maka akan rata semua. Maka kalau dikelola itu benar, paham? Dikelola dengan benar, oh Masya Allah. Kita lihat dari program-programnya orang-orang yang menyalurkan zakat atau ada beberapa macam, itu kita lihat, itu ya sebagian, nggak ada yang kekurang ya, nggak semua orang nyari yang sempurna itu susah. Paham? Yang sempurna itu kita ngelihat dengan program-program mereka tuh yang menyalurkan zakat, kita lihat Masya Allah, kok orang-orang fugara, al-yatim, janda, kemudian fakir dan miskin benar-benar tersalurkan gitu. Kita lihat tuh bahagianya orang sampai dengan ini bikin itu, ngasih ini, ngasih. Subhanallah. Itu kalau benar, wah sudah. Nggak ada orang yang nggak sekolah, yang nggak ada biaya, nggak ada orang yang begitu, nggak ada. Oh benar-benar tersalurkan dengan benar. Nah, itulah Islam, paham? Agama. Itulah Masya Allahnya, paham? Tidak, agama itu menyayangi yang kecil dari bawah sampai yang atas. Bukan menyayangi dari yang atas ke bawah, enggak. Menyayangi dari ke kecil dari bawah. Paham? Penting. Jelas? Itu dah. Wa secara syarat ismul ladzi yakhruju min malin aw banin ala wajhil mahsus. Secara syar'an itu
isim nama yang dikeluarkan dari harta ataupun badan dengan tujuan yang khusus. Itu namanya zakat. Tujuan yang khusus. Makanya beda zakat dengan sedekah. Paham? Kalau zakat itu wajib. Kalau sedekah itu sunnah. Paham? Jelas? Apakah orang yang sudah melakukan, menjalankan atau mengeluarkan zakat, apakah sudah cukup dengan zakatnya, apa tidak dengan sedekahnya? Kurang. Kalau dia dengan zakat, tapi dengan sedekah lebih sempurna. Seperti dia menjalankan sholat wajib, fardu. Fardu. Kalau dengan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, gobliyah, ba'diyah, lebih bagus gak? Karena sholat an-nafilah, sholat-sholat sunnah akan bisa menyempurnakan yang wajib. Bukan menambal ya, menyempurnakan. Bukan kita banyak sholat sunnahnya, terus sholat wajib yang dulu kita tinggal ketutup dengan sholat. Enggak bisa, tetap harus diqodho. Tapi ini menyempurnakan. Misalnya kita di sholat yang sholat wajib itu kadang sendiri, ya enggak, disempurnakan menjadi dapat pahala seperti pahala jamaah dan yang lainnya, lebih sempurna. Nah begitu juga sedekah. Nah zakat itu wajib dan sedekah itu sunnah, mensempurnakan zakat. Jelas? Paham? Wajibu ala kulli muslimin, maka zakat itu wajib ala setiap muslim. Paham? Bukan mukmin, muslim. Kenapa? Ya kalau muslim itu Islam, kalau mukmin orang yang taat. Paham? Walaupun nggak taat tetap diwajib menjalankan zakat. Paham? Ma'rifatu anwa, dan diketahui macam-macamnya zakat itu ada berapa macam. Al-amwal wajibat fiha, dan diwajibkan dalam harta, yaitu pertama seperti an'am. Mahwa zakatun na'am, yaitu kambing, onta dan sapi. Itu an'am. Yang kedua an-nakdan. Mahwa nakdan. Nah, sebelum terus lagi an'am. Nah, Habib jelasin sekarang an'am. Yaitu ibil, onta, sapi, dan kambing. Kapan wajibnya dikeluarkan zakat dari onta dan sapi dan kambing? Kapan? Pertama, yajibu innama tajibu zakat bisyartin, dengan syarat. Yang pertama, antakunun nisaban. Mahwa nisab, harus sampai satu tahun. Yang kita punya harta maupun kambing dan yang punya kita punya harus sampai setahun. Yang kedua, an la yajdi alaihi haul, yakni haul setahun itu kamilun, sempurna, mutatawalin fi milkil mazzaki, na'am ittiyajun nisab atna hauli yatabau ummu fihi. Paham? Yang ketiga, antakuna ra'yal kamil mubahan. Nah, nisabul ibil, zakatnya ibil, onta, 5 onta, fiha sya'un khaza'u sya'un, ya ini harus punya 5 onta, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Paham? 1 ekor kambing. Kalau punya 8, maka 2 kambing. Wa fi asrah satan, dengan 10 mempunyai 2 atau 15 3. 15 ekor onta ngeluarin 3 ekor kambing. Itu 15. Kalau 20 ngeluarin 4. 25 mengeluari bintu mahas. Wahai allati lahasana, kalau mempunyai 25 ekor onta, maka mengeluarkan 1 anak onta yang baru umur setahun. Kalau 25, paham? Mengeluarkan onta bayar zakatnya dengan yang umur onta yang 1 tahun. Wa fi sittin
wasalatin. Kalau 36 bintu labun, anak onta yang umur 2 tahun. Jelas? Kalau sudah punya 36. Kalau wasitu arba'in, 46 onta. Hikr wahya allati hiya la sana salatatan. Anak onta yang umurnya 3 tahun. Wa fi ihda wa sittin, kalau 61 ekor. Jaza wahya allati lahu arbasana, anak onta yang umur 4 tahun. Wa fi sitta wa sab'in, paham? Kalau sudah 76 ekor bintu labun, binta labun, 2 anak onta. Wa fi ihda wa tas'in 91 hektain, anak onta yang umur 3 tahun 2. Paham? Jelas? Wa fi mi'a wa ihda wa isrin, kalau mempunyai ontaknya 121, maka salasa bintu labun, 3 ekor anak onta yang berumur 2 tahun. Binti labun 2 tahun. Cuma 3 ya. Yang kalau 130 mengeluarkan anak onta berapa? Bintalabun, anak onta yang umur 3 tahun sama yang umur 2 tahun. Jelas? Wa fi kulli arba'in, setiap 40, maka dari tadi 130, setiap 40 nambah 40, maka 1 anak onta yang umur setahun. Wa fi kulli khamsin, dan setiap 50 hikar, anak onta yang umur 4 tahun. Paham? Wa nisful baqar wa talatun, kalau nisabnya bakar sapi itu 30. Kalau udah punya 30 ekor maka harus mengeluarkan zakat. Wa fiha tabi ibnu sanatu wa tabi'at kadzalik. Paham? Wa fi arba'in musinna wa hiya ma laha sittan wa hakada. Maka kalau udah punya 30 dikeluarkan zakatnya sapi. Kalau punya 40 juga dikeluarkan zakatnya. Apa itu? 1 ekor 1 ekor. Paham? Wa nisbul, dan onta. Kambing sekarang 40. Kalau setiap 40 mengeluarkan 1 ekor kambing. Dan sehabis 40 fihi mi'a wa ihda wa isrin, 121, 2 ekor. Dari tadinya 40. Kalau 40 lebih, misalnya 50, tetap masih ngeluarin satu. Kalau sudah sampai 121 baru 2 ekor kambing. Jelas? Paham? Kalau fi mi'atin wahidah 201, maka 3 ekor kambing. Jauh tuh biar kalau kambing. Wa fi arba mi'ah, dan 400 arba syah, 4 ekor kalau sudah 4 summa fi kulli mi'ah, dan setelah 400 ini maka setiap nambah 100 maka nambah 1 ekor kambing. Jelas? Jelas? Yang kedua, an-naqdan. Itu zakat mahwa zakat naqdan, yaitu emas dan fiddah, emas dan perak. Paham? Emas dan perak. Paham? Ada, nanti kita akan bahas tentang berapa yang diwajibkan untuk keluarnya mempunyai emas dan fiddah, emas dan perak, ya. Dan apa syarat-syaratnya? Paham? Apa yang diwajibkan untuk berapa gramnya, Pak? Nanti dibahas dalam kitab yang di sini, tidak dijelaskan. Paham? Yang kedua, yang ketiga yaitu muasyarat. Zakat atau tijarah. Tijarah. Mahwa tijarah? Apa? Berdagang, jual beli, ya. Yang keterusannya az-zakat rikas. Mahwar rikas? Mahwar rikas. Rikas itu harta
karun. Paham? Harta karun. Kalau kita mendapatkan harta karun, maka ada zakatnya. Paham? Ar-rikas disebutkan wahwal markuzun ay madfunun fil ard, yang terkubur di dalam bumi. Berarti dengan ini berarti ada harta karun. Kenapa sih dibilang harta karun? Karena punya si korun. Allah tenggelamin tuh hartanya begitu banyak ya korun. Hartanya masih banyak. Bayangin aja nih, jangan dihayalin, bayangin. Pintunya itu, kuncinya dibawa dengan 8 algojo. Kuncinya doang. Dengan kuncinya terbuat dari emas. Algojo. Gak? Kayak Adera itu, itu 8 orang ngangkat kuncinya doang itu. Itu gimana hartanya? Jadi yang ente kira nih, ente lihat orang-orang kaya, siapa yang punya rumah, punya pesawat, punya rumah istana, gak kalah sama orang-orang yang dahulu di zaman Firaun, zaman itu kayak gitu. Gimana nih? Kayak kuncinya dari emas dan diangkat kayak gitu. Itu berapa kilo? Benar gak? Bayangin. Itu di dunia. Nah, terus Allah melenyapkannya sampai ditelan di bumi. Ada kisah berapa lama, 10 tahun yang lalu apa kalau nggak salah, di suatu pondok pesantren lagi dibangun, lagi digali, ditemuin emas batangan, banyak emas batangan. Subhanallah, mungkin dari leluhurnya atau di mana buat membantu pembangunan pondok tersebut. 2 orang yang ditemuin oleh tukangnya, ada 6 orang apa? Yang 2 kabur dengan bawa satu batang. Sampai sekarang nggak ditangkap dan sudah biasa. Lah banget lah. Itu 100 kilo ya, satu batang. Yang lihat-lihat TV itu. Kan ada yang pendek, ada yang panjang tuh. Yang panjang 100 kilo ya. Ya kan? Yang itu tuh yang suka lomba masukin tangan ngeluarin. Itu 1 kilo kan? Tuh 1 kilo. Bayangin nih. Sekarang segramnya 1 juta berapa? 200. Oke. 1 gramnya. Berarti kalau 1 kilo berapa gram? 1000 gram. Kali 1.200.000. Berapa juta? 1 M. Lebih. 1 M. Hah? 1 M. Kecil dikit ya, 1 M. Kecil. Iyalah 1 M. Beneran. 1 jam udah habis gitu duit 1 M. Percaya gak? Jangan gak beli rumah di sini gak dapet. Gak dapet kan? Loh. Gak? 1 M. Ya iyalah. Beli pariset kembalinya sedikit. Gak? Bener kan? Beli Zenik dapat 2. Udah habis kan, cepet sejam nanti transaksi selesai. Habis dikit 1 M. Benar gak? Benar gak? Apalagi dicondet aja rumah nggak dapet tuh begitu, enggak? Jadi itu namanya harta, apa namanya? Harta karun. Walhasil dah harta karun, si karun dah. Hah? Maksudnya? Hadiah. Apa itu? Hadiah undian. Oh, kita main kuis harta karun. Oh, bukan, lain. Undian juga tergantung tuh. Undian ada yang bolehin, ada yang tidak. Maksudnya ada yang mengandung riba, ada yang tergantung. Hati-hati juga kayak lomba-lomba Agustusan. Itu aja banyak yang menimbulkan di dalamnya bersambungan dengan subhat. Paham? Ada tuh, intabih, hati-hati perlombaan-perlombaan ya. Jelas? Ar-rikas, al-ma'dan itu siapa lagi di situ? Al-ma'dan,
Al-mu'asyarah. Mu'asyarah itu apa ya? Seperti korma, anggur, terus lagi buah-buahan, al-muqtad apa namanya? Gandum, beras, jagung. Wow, itu tergantung dari bahan pokoknya. Kalau di sini kita di Indonesia beras, maka ada zakatnya. Ada yang tepung, ada yang jagung, maka keluar. Ada yang tamar, ada yang korma, maka ada zakat. Azan jelas di sini. Terus lagi wal junub sama wal zakat fi man siwa na'im wa sa'ima yustaru haulaha. Kadzalika yustaru lin nuqud tijarah wa yustar. Nah, nanti juga akan dibahas tentang zakat an-na'am, yaitu onta, dan itu harus dengan sudah sampai haul, wa yustar sampai setahun. Paham? Wa kadzalika yustaratu, dan juga disyaratkan dengan lin nuqud wa tijarah, harta yang tijar jual beli. Paham? Nanti akan insyaallah minggu depan Habib akan lebih jelaskan lagi dan syarat-syaratnya. Paham? Dan juga tentang emas, karena kita mempunyai apalagi orang Jawa emas banyak lagi. Jelas ya sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.